kabar semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu, baik-baik selalu? Puji Tuhan, saya sendiri juga baik dan Kak Martin pun juga sangat sehat. Jadi hari ini kita akan menjalankan podcast ala anak sosiologi nih. Jadi ada saya sendiri, Kalista Aura Suarez dari Prodi Sosiologi Angkatan 21 dan ada Kak Martin dari Angkatan 19 Sosiologi. Nah, podcast kali ini tuh kita membahas tentang wanita atau perempuan subaltern. Subaltern itu mengacu pada penduduk yang secara sosial, politis, dan geografis berada di luar struktur kekuasaan hegemonik koloni dan tanah air kolonial. Kata subaltern sendiri dicetuskan oleh Antonio Gramsci dengan tulisan-tulisannya tentang hegemoni budaya. Antonio sendiri mengidentifikasi kelompok masyarakat yang terkucil dari institusi masyarakat yang sudah ada dan tidak memiliki cara bersuara. Lalu, apa tujuan podcast ini? Ayo, menurut kalian apa? Menurut Kak Martin apa? Jadi, tujuan podcast ini itu untuk audiens atau semua audiens, kalangan laki-laki maupun perempuan, untuk memberikan banyak informasi tentang yang jarang kita ketahui, apa itu informasi dari subaltern atau dari adanya kayak pembedaan gender. Lalu, apakah kasus ini ada secara nyata terjadi di Indonesia sekarang ini? Kita belum tahu. Tentunya maka kita akan membahasnya lebih lanjut dan pastinya lebih seru. Oke, baik. Selamat pagi Kak Aurora. Apa kabar hari ini Kak? Baik ya? Pagi juga Kak, saya baik puji Tuhan. Oke Kak, sepertinya sudah ready ya Kak untuk kita mulai podcast kita di hari ini Kak? Ready Kak? Oke Kak, apa sih menurut Kakak, apakah di Indonesia ada kasus tentang istilah subaltern? Karena seperti yang kita ketahui, konflik pembedaan pada genre memberikan rasa pahit ya, yang cukup pelik, luka-luka membekas, perubahan corak kehidupan masyarakat sekitar dan kehidupan konflik dalam kacamata analisa ilmu sosial memang akrab hadir dalam kehidupan manusia. Itu menurut kakak kayak gimana kak? Iya Kak, kita itu sebagai manusia memang tidak bisa menghindari dari konflik yang selalu terjadi, dan setahu saya pernah membaca kejadian perempuan subaltern di daerah Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, itu merupakan salah satu daerah penghasil upaya pertambangan sumber daya batuan andesit. Lalu penggunaan batuan andesit ini sebagai bahan bangunan atau pembangunan proyek strategis nasional di Bandungan Bener yang dimulai dari tahun 2018 sampai 2023 sekarang. Nah kak, apa menurut kakak kasus tersebut sangat dampak bagi kaum perempuan di dunia sekarang ini kak? Ya Kak, sangat berdampak karena di arena konflik tersebut berkaitan dengan situasi perempuan-perempuan yang kerap mengalami dampak terpinggirkan. Perempuan-perempuan yang tidak memiliki kuasa harus mengalami terasingkan serta marginalisasi. Selain ketidakadilan, kaum perempuan juga memiliki konflik yang pelik di sana itu. Ya, karena setahu saya karena mereka itu menolak untuk melakukan penambangan yang disangka akan merusak atau merugikan alam sekitar. Jadi takutnya perempuan-perempuan itu akan ada kerusakan alam dan suara mereka itu tidak didengarkan oleh para kelompok lain karena memandang status sosial dari perempuan-perempuan itu dan jenis kelaminnya juga sangat berpengaruh karena beberapa dari yang melakukan proyek penambangan itu adalah kaum laki-laki, menganggap perempuan masih sok tahu dan lemah dan dalam mengurus tanah air itu sangat minim lah Kak kalau untuk pengetahuan dari laki-laki. Nah, selain itu apa yang dilakukan lebih lanjut oleh perempuan di Desa Weda tersebut, Kak? Perempuan-perempuan itu yang sangat kekeh untuk mempertahankan suaranya, namun tidak didengarkan sama sekali dan sampai saat ini pun masih belum ada kelanjutan pastinya gitu, Kak. Seperti itu kasusnya apakah ada kaitannya dengan teori feminis, Kak? Menurut saya tetap ada. Kalau Kak Martin gimana coba? Ya ada juga sih Kak. Kalau saya sih lebih ke teori feminis sosialis. Oke benar Kak. Jadi tuh kasus ini tuh merupakan penindasan yang terjadi oleh perempuan di Desa Wadas. Tidak hanya kesetaraan gender di dalamnya, karena hanya selalu mendengarkan kaum laki-laki yang lebih berada di atasnya. Ya benar. Jadi inti dari kasus ini yaitu
perempuan adalah sama di mata siapapun itu tanpa membedakan jenis kelamin, status, ekonomi, ras dan lain-lain, karena perempuan juga sangat penting dan suara-suara mereka juga harus kita dengarkan karena untuk menciptakan kesejahteraan bersama kita harus saling menghargai dan saling melindungi. Jadi kita harus kayak saling menghormati sesama kita maupun itu laki-laki dan perempuan, Kak.